Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2024 7084 06038. Kali ini saya akan menyampaikan resume materi tentang sistem informasi, strategi organisasi, dan keunggulan kompetitif. Resume ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman MPD. Adapun fokus materi yang akan saya bahas yaitu seputar bisnis proses organisasi pendidikan yang bertujuan untuk memahami pentingnya manajemen proses bisnis dalam meningkatkan efisiensi organisasi pendidikan dan rekayasa ulang proses bisnis pendidikan. Dan poin utama yang akan membahas tentang penerapan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan pendidikan. Bisnis proses organisasi. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, ini meliputi manajemen administrasi, pembelajaran, evaluasi, dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, contoh proses bisnis dalam dunia pendidikan antara lain, yang pertama adalah manajemen pendaftaran siswa. Pendaftaran siswa merupakan proses inti dalam organisasi pendidikan. Sistem informasi dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga pembayaran. Selanjutnya yang kedua tentang penjadwalan. Sistem informasi dapat membantu dalam menyusun jadwal pelajaran, ujian, dan kegiatan akademik lainnya secara efektif, efisien, memastikan bahwa siswa dapat mengakses informasi jadwal dengan mudah. Yang ketiga, pengelolaan akademik. Sistem informasi juga akan membantu dalam pengelolaan data mahasiswa atau siswa berupa nilai, transkrip, dan informasi terkait lainnya. Dengan sistem ini, proses penilaian dan pelaporan akademis dapat dilakukan lebih terstruktur. Yang keempat, keuangan. Sistem informasi keuangan membantu dalam pengelolaan pembayaran uang kuliah atau pendidikan, biaya operasional, dan berbagai transaksi keuangan lainnya dalam organisasi pendidikan. Selanjutnya, rekayasa ulang proses bisnis dan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut berupa analisis proses, perancangan proses baru, implementasi, dan kemudian pemantauan evaluasi. Merupakan langkah untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Kemudian dalam manajemen proses bisnis atau BPM, definisinya adalah sebagai berikut, yaitu merupakan pendekatan sistematis untuk perbaikan proses pendidikan. Dan fokus utamanya adalah terhadap monitoring, analisis, dan penyesuaian proses secara real. Kemudian yang ketiga, manfaat yang dapat diperoleh berupa peningkatan bertahap dan berkelanjutan dalam efisiensi. Selanjutnya, tekanan bisnis, respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Yang pertama, tekanan bisnis. Organisasi sekolah menghadapi berbagai tekanan bisnis seperti persaingan yang ketat, perubahan referensi masyarakat, dan pertumbuhan teknologi yang cepat. Tekanan ini memaksa organisasi sekolah untuk beradaptasi dan menjadi lebih inovatif. Berikutnya adalah respon organisasi. Organisasi sekolah harus merespon tekanan bisnis dengan strategi yang efektif. Strategi tersebut dapat berupa pengembangan program, kemudian peningkatkan layanan pelanggan, optimasi proses KBM, dan investasi dalam teknologi informasi. Berikutnya, dukungan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendukung respon organisasi terhadap tekanan bisnis. Sistem informasi dapat membantu dalam pengumpulan data, analisis, pengambilan keputusan, dan penyebaran informasi secara cepat dan akurat.
Berikutnya, keunggulan kompetitif melalui sistem informasi strategis. Yang pertama, model 5 plotter. Yang ke-1, ancaman pendatang baru. Yang kedua, kekuatan pemasok. Ketiga, kekuatan pembeli. Keempat, ancaman produk pengganti. Yang kelima, persaingan antar institusi. Itulah 5 hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan yang strategis. Berikutnya, yang kedua, strategi keunggulan kompetitif. Agar dapat tercapai posisi unggul dalam dunia pendidikan, 5 langkah harus dilakukan. Yang pertama, kepemimpinan biaya dalam pendidikan, diferensiasi dalam pendidikan, strategi fokus dalam pendidikan, inovasi dalam pendidikan. Kemudian yang kelima, aliansi dan kemitraan dalam pendidikan. 5 hal ini wajib dilakukan demi kemajuan dunia pendidikan. Berikutnya, penyelarasan bisnis dan teknologi informasi. Karakteristik penyelarasan yang efektif adalah hal yang pertama harus dipahami untuk mencakup komunikasi antara manajemen bisnis dan teknik informasi. Kemudian yang terakhir adalah tentang aplikasi penyelarasan bisnis dan teknologi informasi. 4 hal ini harus dilakukan berupa pemahaman strategi bisnis, analisis kebutuhan teknologi, perencanaan dan implementasi, dan yang terakhir tentang evaluasi dan perbaikan. Demikian resume yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.